Selamat pagi Bu Alin, di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS konten digital saya tentang review drama Cina. And this is my TikTok account dengan username review with F, U-nya 1. Untuk audiences targetnya, age ini 18-34 tahun berdasarkan data analisis dari platform TikTok sendiri setelah UTS. Untuk gender, location, and profession all, dan untuk hobbiesnya pastinya orang yang suka nonton either itu series atau movies. And untuk main purpose of account ini meningkatkan brand awareness, memberikan informasi lewat review, engagement, monetisasi, dan mengajak audiens untuk nonton drama Cina atau persuasif mengajak mereka. Untuk branding strategy, saya mau dilihat sebagai reviewer dengan kepribadian yang ceria dan ekspresif dan identik dengan menampilkan scene-scene atau foto-foto di tiap konten, terus selalu berinteraksi dengan audiens lewat kolom komentar dan memakai hashtag yang relevan. Untuk diferensiasi dan nilai tambah akun sendiri, ini sebenarnya sama seperti branding strategy, cuman mungkin ditambah yaitu inovasi dan membahas banyak hal seputar perdracinan. Jadi not only review aja, biar nggak flat dan boring. Untuk evaluasi branding sendiri, di sini saya start to make a content dari 13 Oktober sampai 11 Desember 2024, dan dari kurun waktu tersebut mendapatkan pertambahan followers sebanyak 195 dan komentar. Di sini untuk komentar saya compare dari konten contoh output yang UTS dengan konten yang mendapat komentar paling banyak. Dan di sini terbukti mendapatkan penambahan komentar yang cukup signifikan. Dan untuk di Peng sendiri, di sini ada beberapa konten yang memang komentarnya itu under 10 atau 10 ke atas dikit. Untuk followers loyalty, di sini ada pengikutnya TOS baik 182, which is good untuk konten yang baru berdiri 2 bulan. Dan this is my engagement rate, yaitu 305,56%. Terakhir untuk evaluasi branding ada content growth. Jadi di sini banyaknya audiens yang request. Jadi dari sini adanya penambahan jumlah konten atau topik dan isi konten yang baru. Untuk rekapitulasi, total unggahan konten saya sebanyak 25 konten video dengan jabaran 24 konten video dan satu contoh output konten video waktu UTS. Dan jenis kontennya itu informasi dan hiburan untuk total 25 konten. Dan konsistensi unggahan ini jadwal postingnya seminggu 3 kali, cuman beda hari aja dan pernah bolong 1 kali. Dan ada konsistensi template judul, layout tulisan, dan font serta covernya. Bisa dilihat di gambar ini. Kalau misalnya fakta menarik, template covernya seperti apa, dan untuk spill-spill, template covernya seperti apa. Dan pastinya untuk 25 video, penggunaan gaya bahasa dan ekspresi wajah, jadi ceria dan ekspresif. Untuk 3-5 unggahan terbaik, di sini saya bedakan menjadi 4 subkonten Ibu. Yang pertama ada talk about actor. Di sini ada 2 konten yang membahas tentang hal tersebut. Cuman bedanya hanya di aktor yang dibahas. Nah, di sini isi kontennya itu secara niche menjelaskan tentang si aktor sendiri, mulai dari perjalanan karir sampai penghargaan yang didapat oleh aktor tersebut. Dan untuk strateginya, ini melakukan research di TikTok lewat hashtag pastinya untuk aktor yang terkenal di Indonesia itu siapa aja sih. Dan setiap poin nih selalu disertai gambar yang relevan. Contohnya misalnya dia pernah jadi MC di variety show apa, atau dia pernah jadi karakter apa di Dracin apa, itu selalu disertai foto tiap poinnya. Jadi secara visual juga dapat. Untuk subkonten yang kedua, di sini ada review Dracin. Jadi saya review drama The Untamed, dan apa sih yang di-review? Itu ada sinopsis, alur, nama karakter atau pentokohan, terus chemistry, genre, dan pastinya spill scene yang nggak bakal bisa buat move on. Dan strateginya di sini sama, melakukan research di TikTok lewat hashtag. Dan FYI, ini tuh drama udah 5 tahun lalu tapi masih booming. Jadi saya punya ide untuk kayaknya bisa nih di-review lagi gitu. Dan terbukti memang untuk review Dracin ini yang paling banyak ditonton. Terus pastinya menampilkan scene atau spill scene yang benar-benar identik banget sama Dracinnya. Jadi kayak misalnya di episode mana scene yang benar-benar gak bisa move on, itu saya masukin buat spill scene. Untuk subkonten yang ketiga, ini ada green flag, yaitu membahas love language. Di sini secara niche membahas ke love language dari karakter di dalam Dracin tersebut. Strateginya pastinya research di TikTok lewat hashtag terkait topik kesukaan warga-warga di Indonesia nih. Dan saya melihat warga Indonesia ini banyak pay attention ke love language, yaitu kayak menunjukkan tanda-tanda green flag, cowok green flag kayak gitu. Dan pastinya menampilkan scene-scene atau spill scene love language yang mengarah ke green flag tersebut. Subkonten yang keempat, di sini ada spill, yaitu spill 7 aktor Cina tampan. Jadi spill atau drama Cina yang terkenal dan mengcompare nih dia tuh lebih ganteng pakai hanfu atau pakai jas kayak bos-bos CEO, dan secara langsung menginformasikan dan mempromosikan mengenai Dracin yang pernah aktor tersebut bintangi. Dan strateginya melakukan research di TikTok lewat hashtag mengenai aktor-aktor yang punya banyak penggemar di Indonesia dan menampilkan foto aktor dan foto poster Dracin yang relevan. Dan pastinya untuk 5 unggahan tersebut selalu memakai sound music yang terkenal dan lagi viral, jadi untuk engage-nya lebih cepat. Untuk perbandingan UTS dan UAS, perubahannya yang pertama ada jadwal posting, yaitu di harinya. Sebelum UTS Senin, Selasa, Jumat, tapi setelah UAS itu tetap seminggu 3 kali, cuman beda harinya. Dan ada yang bolong 1 di poin yang kedua, Jumat sampai Sabtu. Terus untuk topik dan isi konten, untuk UTS itu mengikuti konten kalender, tapi setelah UAS ini mengikuti feedback positif dari audiens, which is contohnya waktu itu saya mau bikin konten tentang couple yang bikin susah gamon, tapi ternyata banyak yang request tentang bahas uang Yibo, dan akhirnya saya buat. Dan terbukti ketika saya mengikuti feedback tersebut, engage-nya naik, jadi viewersnya banyak, komennya banyak, likes-nya juga banyak. Dan untuk usia dan generasi, setelah melihat data analisis di TikTok, itu 18-34 yang kebanyakan nonton konten saya.
And this is my content calendar. Di sini saya pakai platformnya TikTok, dan untuk jenis videonya itu long video semua, yaitu 1 sampai 2 menit lewat dikit. Dan untuk pemilihan topik dan timing ini berdasarkan kesukaan audiens, feedback positif atau request dari audiens sendiri, sama data driven. Jadi analisis insight dari TikTok account. Di sini didapatkan hasil gendernya mostly perempuan dari umur 18 sampai 34. Nah, karena itu 5 unggahan saya yang tadi itu mostly lebih banyak mengenai cowok. Jadi talk about actor bukan talk about actress, dan spill 7 aktor Cina tampan bukan 7 aktris Cina tampan. Dan untuk timing upload konten di sini berdasarkan data analysis insight, ini ada follower saya itu aktif di antara jam 7 sampai 8 malam. Jadi saya upload konten di antara jam 6 sampai jam 7 supaya dia ada waktu buat trend. Untuk evaluasi konsistensi ini sama, untuk 25 video selalu konsisten, gaya bahasanya gaul, terus friendly, dan juga kepribadiannya yang ceria dan ekspresif. Untuk budgeting nggak ada yang berubah. Budgeting ini saya alokasikan untuk membeli CapCut Pro untuk ngedit video, dan berlangganan Netflix untuk mencari aset-aset which is tentang scene-scene. Karena ketika saya cari di YouTube tentang highlight itu nggak ada untuk beberapa topik, jadi mau nggak mau saya harus melihat episodenya satu-satu. And for my konten unggulan, di sini saya ambil konten dengan judul kontennya Talk About Wang Yibo. Di sini saya banyak berinteraksi dengan audiens lewat kolom komentar. Dan tujuan saya membuat konten ini untuk menginspirasi dan memotivasi audiens lewat perjalanan karir mereka sampai sukses, dan mempromosikan Drachin yang pernah dibintangi oleh Wang Yibo. Dan untuk proses produksinya saya pakai handphone, dan saya shoot pakai fitur green screen sama penambahan audio music sebelum diupload itu di TikTok. Dan untuk CapCut ini edit cover, cut video, and add auto captions dalam video tersebut. Dan untuk unggahannya saya pakai aplikasi TikTok untuk menambah caption dan hashtag yang relevan. Kesimpulan yang saya ambil setelah saya membuat konten selama 2 bulan ini, yaitu tujuan awal proyek tercapai untuk beberapa konten, terbukti dari feedback positif yang diberikan audiens lewat kolom komentar. Tapi untuk beberapa konten menurut saya kurang, karena awalnya saya rating awareness untuk konten yang Drachin untuk beginner friendly itu tinggi, tapi ternyata setelah eksekusi itu kontennya gak mendapat viewers yang cukup banyak. Dan kebalikannya untuk Drachin dengan topik bahas genre-genre di Chinese drama, itu saya awalnya kasih awareness dikit atau kecil, tapi setelah eksekusi ternyata mendapat viewers atau perhatian yang banyak. Hal terbesar yang dipelajari yaitu menonjolkan diferensiasi dan keunikan, kayak apa yang sih yang mau audiens lihat gitu dari kamu, tentang keunikan kamu, dan memahami kesukaan audiens nih dan tren yang ada, kayak try to be more creative, dan pasti mengikuti feedback positif atau request dari audiens, dan time management dan konsistensi yang baik. Dan untuk rencana pengembangan, untuk yang utama saya ingin memanfaatkan fitur live streaming karena sekarang udah bisa live streaming, dan membuat konten dengan topik yang lebih bervariasi dan pastinya inovasi terus biar nggak flat dan boring. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.